أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Usul Fit Tafsir yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di pertemuan sebelumnya kita sudah memasuki bab yang baru, yaitu tentang Al-Qasas atau kisah-kisah di dalam Al-Qur'an. Di pertemuan kemarin kita sampaikan ucapan beliau tentang bagaimana Al-Qasas di dalam Al-Quran secara bahasa ataupun secara istilah. Dan kemarin juga kita sampaikan bahwa Al-Qasas atau kisah-kisah di dalam Al-Quran itu mengandung banyak sekali keistimewaan. Di antara yang pertama, kata beliau, kisah-kisah di dalam Al-Quran itu adalah asdaqul hadith, ya sejujur-jujurnya kisah, ya sebenar-benarnya kisah, fakta atau realita yang ada memang seperti itu. Kemudian kisah-kisah dalam Al-Quran adalah ahsanul qasas, kisah-kisah yang paling terbaik, ya kisah-kisah terbaik yang Allah cuplikkan di dalam firman-Nya. Dan juga kisah-kisah di dalam Al-Quran itu anfa'u al-qasas, kisah-kisah yang paling bermanfaat, ya kisah-kisah yang mengandung banyak sekali manfaat. Ini matan ini pada pertemuan yang lalu belum kita ambil dari syarahnya. Sekarang kita ambil dari penjelasan beliau tentang kemarin kita sampaikan Quran itu ahsanul qasas wa asdaqul qasas wa anfa'ul qasas. Ya, apa maksudnya? Sebelumnya beliau mengatakan bahwa kisah atau yang disebut dengan kisah itu secara istilah adalah sebuah informasi tentang suatu peristiwa yang ada kelanjutannya. Ya ada periode-periodenya, ada tahapan-tahapannya. Kalau dikatakan Zaidun qaim, Zaid itu sedang berdiri, maka ini fahadhihi laisat kisah, ini bukan sebuah kisah. Kalau cuma satu gitu tok, itu bukan sebuah kisah. Tapi kalau misalnya dikatakan safara Zaidun ila Makkah, Zaid pergi ke Mekah, fanazala fil qaryah, maka dia singgah di satu tempat, limuddati yaumin, dalam beberapa hari, thumma raqiba minha muttajihan ila Makkah, kemudian setelah dia singgah dia melanjutkan perjalanannya ke Mekah, wa nazala fil baldatil fulaniyah, kemudian dia singgah di sebuah negeri tertentu, limuddati yaumin, dalam beberapa hari. Nah, ini ada tahapan-tahapannya. Ya, ada terdiri dari beberapa kalimat-kalimat di situ. Maka inilah yang disebut dengan kisah. Baik. Kemudian kemarin atau beliau mengatakan wa qasasul Quran asdaqul qasas. Kisah-kisah di dalam Al-Quran itu adalah sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya kisah. Wa hadza la syakka fih, ini tidak diragukan lagi, kata beliau. Li'annal mukhbira biha huwallahu jalla jalaluh, karena yang menginformasikan tentang cerita itu, yang mengabarkan tentang cerita tersebut itu bukan fulan,
bukan fulan, bukan reporter koran, bukan. Yang mengisahkan itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalilnya Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 87, "Wa man asdaqu minallahi haditha." Dan siapakah yang lebih jujur daripada Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang ucapannya lebih jujur daripada Allah Azza wa Jalla? Ini kata tanya. Ya, ini kan pertanyaan, siapa yang lebih jujur dari Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan untuk menantang. Bukan karena Allah nggak tahu, bukan, tapi untuk tahaddi, menantang orang-orang. Coba datangkan siapa yang ucapannya itu lebih jujur. Jujur di sini maknanya adalah antara ucapan dan kenyataan itu match, sama. Nah, siapa yang ucapannya lebih jujur dari firman Allah Subhanahu wa taala? Maka la hada asdaqu minallahi hadithan. Tidak ada seorang pun yang ucapannya lebih jujur daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa inid da'aita fa'ti bi ahadin asdaqu minallahi hadithan. Kalau kau mau, ya silahkan datangkan siapapun yang kau anggap lebih jujur dari Allah, maka tidak akan pernah ada. Wa dzalika litamami mutabaqatiha lil waqi'. Kenapa dikatakan ucapan Allah itu jujur? Karena sesuai dengan realita, sesuai dengan fakta. Wa hadza huwa sidqu. Inilah yang disebut dengan as-sidq, dengan jujur. Wa sidqu mutabaqatul khabar lil waqi'. Jadi definisi jujur sebagaimana yang tadi kita katakan, antara informasi dengan realita yang ada itu pasti match. Yaitu pasti ketemu informasi dengan realita fakta yang ada. Wallahu lamma akhbarallahu biha akidun indana mimma syahidahu bi ayunina li'anna ma akhbarallahu bihi la ya'tarihi lubsun wa ma syahidnahu bi ayunina qad ya'tarihi lubsun. Kata beliau, apa yang Allah kabarkan itu harus kita yakini, kabar dari Allah Subhanahu wa taala itu yang pasti. Adapun yang kita lihat, yang kita saksikan itu masih belum tentu pasti, masih kusut. Ya, masih ada bayang-bayang yang menutupinya. Tapi kalau Allah yang menginformasikan, itu sudah pasti benar. Beda dengan apa yang kita saksikan, beda dengan realita yang ada. Karena terkadang kata beliau, realita yang ada itu masih tertutupi dengan berbagai macam hal. Qad yaral insanu syai' al-mutaharrika sakinan. Terkadang mata kita melihat ada sesuatu yang gerak, ya ternyata dia itu diam. Ya, kita melihatnya itu gerak, tapi ternyata dia diam. Contohnya misalnya kalau kita naik mobil atau naik, ya pokoknya naik kendaraan jalan itu, kita ngelihat pohon-pohon yang ada di sana itu seakan-akan apa? Jalan pohonnya. Itu apa kita saksikan? Padahal kenyataannya pohon itu tidak berjalan, tapi berdiam di tempatnya. Sakin, dia berdiam di tempatnya. Awis saknu mutaharrikan, atau kita melihat sesuatu yang diam, mata kita melihat itu diam, tapi sejatinya dia bergerak. Apa contohnya? Ini jam, ngeliat jam ini, ya mandi ini, jarumnya ini. Tapi sejatinya dia bergerak, geraknya itu pelan. Kita tidak tahu. Fala ahada asdaqu minallahi haditsan. Maksud di sini beliau adalah konsep kita atau akidah kita, apa yang kita dengar dari Al-Qur'an, informasi apapun yang disampaikan Allah kepada kita, itu yang kita pegang. Jangan realita, kenyataan mata yang kita pegang. Jangan. Anda kalau berpedoman dengan lebih mengutamakan realita yang Anda lihat dengan apa yang Allah sampaikan, lebih Anda percaya realita, ini Anda menjadi orang yang bingung dan terombang-ambing dengan realita yang ada. Maka harus tetapkan dalam akidah kita, antara yang Allah firmankan dengan yang terjadi itu seharusnya match, ya, seharusnya sesuai realita. Kalau nggak sesuai dengan realita, maka berarti itu tidak seperti yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, Allah Azza wa Jalla menginformasikan kepada kita kalau orang yang sholat itu akan mencegah dirinya, sholat itu akan mencegah dirinya dari perbuatan jin mungkar.
Ya kan? Allah mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Ini informasi dari Allah ya. Sekarang antum melihat realita yang ada di lapangan. Ada nggak orang yang melaksanakan sholat tapi dia tidak tercegah dari perbuatan keji dan mungkar? Wah, oke. Ya nggak? Banyak. Ada Ustadz fulan, bahkan bukan satu orang, dua orang, banyak orang. Ya, banyak orang melaksanakan sholat, rajin melaksanakan sholat, tapi ternyata dia juga melaksanakan kemungkaran-kemungkaran yang masif. Kemaksiatan, kesyirikan, kebid'ahan, dia juga laksanakan. Maka yang Anda pegang adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin leset, enggak mungkin salah. Allah sudah katakan yang laksanakan sholat berarti tercegah di perbuatan jin mungkar. Adapun realita yang Anda saksikan, maka itu bukan seperti yang Allah firmankan. Berarti ada error dari orang-orang tersebut. Ya, berarti ada error dari orang-orang tersebut. Paham nggak di sini? Kalau antum lebih megang realita, ini akan banyak terjadi kesesatan. Contoh misalnya, ada orang dukun, peramal. Dia ini menginformasikan kepada antum tentang ramalan-ramalan. Apalagi akhir tahun gini biasanya ya banyak ramalan-ramalan di masa yang akan datang. Anda mungkin awalnya enggak berpegang dengan firman Allah bahwa tidak ada yang tahu hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alim gaib. Dia Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui perkara yang gaib. Fala yuzhiru wala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Dan dia tidak akan menampakkan ilmu gaibnya kepada siapapun. Kemudian Anda dapati ada peramal tadi yang meramal-meramal masa depan itu. Setelah itu ternyata ramalan peramal ini benar, sesuai dengan realita. Apa yang dia ramalkan ternyata kejadian teman. Maka mungkin kalau satu kali kejadian ramalannya benar, Anda masih berpegang sama akidah. Enggak, ini ketepaan ini, kebetulan. 2 kali benar, mulai goncang akidahnya. 3 kali ramalannya benar, mulai runtuh akidah. 4 kali benar, dimeloi ramalannya setiap hari. Iya. Kenapa? Karena sudah berpedoman dengan realita, tidak lagi berpedoman dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka Ahlus Sunnah tidak demikian. Meskipun peramal-peramal itu setiap ramalannya benar, tetap kita tolak. Kita lebih yakin dengan firman Allah, tidak ada yang tahu ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sekali lagi realita yang ada itu ternyata tidak bisa dijadikan sebagai hukum, tidak bisa dijadikan sebagai landasan. Yang kita jadikan landasan adalah firman Allah Azza wa Jalla, karena itu yang sesuai. Kata beliau, idzan al-qasasul waridatu fil Qur'an kullu haqqun sidqun. Maka dengan demikian, kisah-kisah di dalam Al-Qur'an itu semuanya hak, benar, dan itu jujur, sesuai dengan realita. Laisa fiha miryatun biwajhin minal wujuh. Tidak ada keraguan-raguan dari segala sisi kisah-kisah tersebut. Wa kadzalika adon qasasul Qur'an ahsanul qasas. Demikian juga kita sebutkan kemarin bahwa kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu sebaik-baiknya kisah. Ya, karena Allah berfirman dalam surah Yusuf, kata Allah Subhanahu wa taala, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad sebaik-baiknya kisah. Baik di sini maknanya adalah dari sisi bahasa dan baik dari sisi makna. Ya, dari sisi bahasa kita dapati bahasa-bahasa yang digunakan oleh Al-Qur'an adalah bahasa yang terbaik. Ya, lafal-lafalnya itu dipilih lafal yang paling baik. Sedangkan secara makna pun juga demikian. Makna-makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an itu makna yang ahsan, yang paling baik. Demikian juga kemarin kita sampaikan kisah-kisah dalam Al-Quran anfa'ul qasas, kisah yang paling bermanfaat bagi kehidupan manusia. Wa dzalika liquwwati ta'thiriha fi islahil qulub wal a'ali wal akhlaq. Karena kisah-kisah dalam Al-Quran itu terbukti ampuh untuk memperbaiki hati, memperbaiki perbuatan seorang, memperbaiki akhlak seseorang. Jadi pengaruhnya Al-Quran itu kuat. Karena
dulu orang-orang Quraisy itu maka melarang, ya saling melarang satu dengan yang lain untuk mendengarkan Al-Quran. Sampai Allah abadikan, la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allahum taghlibun. Jangan kalian mendengarkan Al-Quran ini, dan sibukkanlah diri kalian agar kalian bisa menang melawan Al-Quran tersebut. Karena mereka tahu Al-Quran ini pengaruhnya sangat luar biasa. Ya, Allah katakan di akhir-akhir surah Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu ada ibrah, ada pelajaran, manfaat bagi orang-orang yang berpikir. Wa ghairu qasir Quran ma ja'a bihi sunnah fa huwa mithlul Qur'ani min haitsu sidqi. Demikian juga kisah-kisah selain Al-Qur'an, yaitu kisah-kisah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nah, kisah-kisah yang disampaikan oleh Nabi itu kedudukannya setara dengan kisah Al-Quran. Kenapa? Karena Nabi dapat informasinya gak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kisah Nabi yang disebutkan oleh Rasul SAW. Nabi ini ya dari kalangan Bani Israel, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu matahari Allah tahan untuk tidak terbenam ketika Nabi ini mau memasuki Baitul Maqdis. Ketika Nabi ini mau mengambil alih Baitul Maqdis, maka Allah menahan matahari untuk tidak terbenam. Ada yang tahu Nabi apa ini? Nggak ada di Quran, tapi hanya di hadis. Siapa? Yang anak buahnya Nabi Musa itu loh. Hah? Yusha bin Nun. Nah, itu namanya Nabi Yusha bin Nun. Itu kisahnya Nabi sebutkan dalam hadis. Bagaimana beliau dan Bani Israel itu memasuki Baitul Maqdis setelah Nabi Musa wafat. Ini kisahnya juga sama seperti dalam Al-Quran, kedudukannya terbaik, kisah yang terbaik yang ada manfaatnya, dan kisah yang jujur, ya, sama kedudukannya dengan Al-Quran. Idza sahadaka 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau memang kisah tersebut sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ternyata enggak sahih dari Nabi, ya hadisnya dhaif atau hadisnya palsu, maka itu tidak seperti kisah Al-Quran. Maka kata beliau, walidhalika yuhsinu liwahidi minna ya'khudha qissatan minal qasas yatatabba'uha fi tafsiriha wa ma'naha al-ijali wa fawaidaha. Maka hendaklah salah seorang di antara kita atau kita ini hendaklah sering-sering mengambil kisah-kisah di dalam Al-Quran, kita ikuti kisahnya, kemudian kita baca tafsirnya, kita ambil faedah-faedah yang terkandung di dalamnya, ya, dan apa-apa yang terkandung di dalamnya dari hukum-hukum, ya. Kemudian seorang itu hendaklah membaca kisah-kisah tersebut, ya, dengan merenungkan kisahnya dan mengambil faedah-faedah di dalamnya. Ini kata beliau sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan kita sehari-hari. Wandur ila khitabi Ibrahim alaihissalam li abihi wa muhawaratihi ma'ahu. Dia mencontohkan kisah dialog antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya. Itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, misalnya di surah Maryam ayat 43. Ya, lihat bagaimana kata-kata yang diambil di dalam Al-Quran itu, ya, tadi kita katakan kata-katanya, bahasanya itu bahasa yang bagus. Disebutkan Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai ayahku, bukan ini. Ya abati inni qad ja'ani minal ilm ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahandaku. Nah, ini manggilnya sudah pakai kata abati, bukan abi, enggak. Karena abati ini lebih halus. Wahai ayahku, ayahandaku,
Sesungguhnya telah datang kepadaku sebuah ilmu yang tidak datang ilmu ini kepadamu. Maka ikuti aku, maka aku akan berikan kepadamu petunjuk ke jalan yang lurus. Dowo kan? Padahal sebenarnya maksud Ibrahim, ayahku, aku pintar kon goblok. Kan gitu kan? Telah datang kepadaku ilmu, yang ilmu ini tidak datang kepadamu. Loh kan bertele-tele. Harusnya wahai ayahku, aku pintar kon goblok. Harusnya seperti itu. Tapi kan begitu uslub di dalam Al-Qur'an. Ya, kan begitu uslub di dalam Al-Qur'an. Namun uslub di situ mengandung manfaat. Bagaimana bertutur kata yang baik kepada seorang ayah dengan menggunakan kata-kata yang bagus, menggunakan kata-kata yang lemah lembut. Berdakwah kepada orang tua menggunakan kata-kata yang sopan. Nah, itu jelas dari segi bahasa saja kita sudah bisa mengambil ibrah di situ. Kemudian di sini beliau mencontohkan sebuah kisah yang sama dengan Nabi Ibrahim tadi. Ini kisah panjang, kita ringkas saja. Ada seorang raja, dikisahkan ada seorang raja. Dia ini sedang bermimpi. Mimpinya itu untune perol kabeh. Mimpinya giginya motong semua. Keesokan harinya, sang raja ini ingin didatangkan tukang tafsir mimpi. Ya, siapa di antara rakyatku ini yang bisa menafsirkan mimpiku untukku protol kabeh? Hanya didatangkan satu orang. Ditanya, aku tadi malam mimpi gigiku merotol semua. Ya, apa yang kau ucapkan tentang mimpi tersebut? Orang ini mengatakan, aqulu inna hasyiyataka satamutu kulluha. Kata ahli tafsir yang pertama ini, nanti keluargamu itu akan mati semuanya. Ya, keluargamu, pelayanmu, orang-orang yang selama ini loyal denganmu itu mati semuanya. Fazi'al malik, maka sang raja pun takut. Akhirnya karena takut dan orang ini dianggap menafsirkan sesuatu yang tidak benar, akhirnya orang ini dibunuh. Ya, dihukum sama sang raja tadi, dibunuh. Kemudian sang raja nggak puas dengan tafsir yang pertama tadi, dia masih mencari ahli tafsir lain. Didatangkan satu orang. Kemudian ditanya tentang tafsir untuk gigi merotol tadi. Apa jawaban orang yang kedua ini? Dia mengatakan, innal malik sayakunu atwala hasyiyatihi umran. Kata ahli tafsir yang kedua, maksud daripada mimpi itu adalah yaitu bahwasanya sang raja itu orang yang paling panjang umurnya daripada pelayan dan keluarganya. Apa bedanya sama yang pertama? Sama, ya kan? Maknanya sama saja, tapi yang membedakan apa? Bahasanya. Maka yang kedua ini dikasih hadiah sama sang raja, senang sang raja. Padahal bodoh yang pertama. Ya, tapi inilah bagaimana bahasa itu bisa mempengaruhi seseorang. Nah, kita lanjut ke matan. Kita lanjut ke matan. Wahiya thalathatu aqsam. Kisah Al-Quran itu ada 3 macamnya. Qismun anil anbiya war rusul. Ya, jenis yang pertama itu kisah-kisah tentang para nabi dan rasul. Wa majarul ma'al mu'minina bihim kafirin, dan apa yang berlangsung di antara mereka dengan orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Ya, kisah nabi kan gitu. Diceritakan bagaimana dakwahnya nabi tersebut, pengikut-pengikutnya, kemudian penentang-penentangnya gimana. Nah, ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, ini kita ceritakan dulu, nanti kita sebut contoh-contohnya. Wa qismun afrad wa tawaif. Jenis yang kedua yaitu kisah-kisah tentang individu-individu tertentu atau kisah tentang satu kelompok, satu kaum tuh. Dan apa yang berlangsung di antara mereka. Seperti misalnya kisah tentang Maryam. Nah, ini kan individu tentang Maryam, bukan nabi dan rasul. Kemudian tentang Luqman. Kemudian tentang seorang, enggak sebutkan namanya, mar'ala qatin wa hiyawiyatun ala urushiha. Seseorang yang lewat ke suatu negeri yang kondisinya itu negeri itu runtuh, hancur. Wa Dzulqarnain, kisah tentang Dzulqarnain. Wa Qarun, kisah tentang Qarun.
Ini yang individu, person. Kemudian yang kelompok-kelompok seperti wa ashabul kahfi, ya kisah pemuda-pemuda ashabul kahfi, wa ashabul fil, ya kemudian wa ashabul ukhdud dan lain sebagainya. Ini jenis yang kedua. Kisah tentang individu-individu atau kelompok-kelompok. Kemudian yang ketiga, wa qismun an hawadithi wa aqwamin fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kisah tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dua sebelumnya ini terjadinya sebelum Nabi. Maryam, Qarun, itu kan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga di dalam Al-Qur'an kisah-kisah yang itu terjadi di zaman Nabi. Seperti perang Badar, perang Uhud, ya perang Ahzab, perang Bani Quraidah, Bani Nadir, kisah tentang Zaid bin Thabit, Zaid bin Harithah, kemudian kisah tentang Abu Lahab, nah, kisah tentang Abu Lahab disebutkan dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita baca 3 kisah-kisah tadi. Kisah yang pertama, kisah tentang Nabi dan Rasul, dan ayat berlangsung di antara kaumnya, yaitu orang-orang beriman di zaman tersebut dan orang-orang kafir yang menentangnya. Allah sebutkan dalam surah Ibrahim ayat ke-9 misalnya, Allah katakan, alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi nuhin wa 'adin wa thamud wal ladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah. Kata Allah, bukankah telah datang kepada kalian berita-berita, informasi-informasi tentang orang-orang sebelum kalian, dari kaumnya Nabi Nuh, kaum Ad. Kaum Ad nabinya siapa? Oh, bukan. Nah, Hud. Ya, Nabi Hud alaihissalam. Nah, kaum Tsamud, nah, baru Soleh. Ya, bukankah telah datang kisah-kisah itu kepada kalian, dan orang-orang yang hidup setelahnya tidak ada yang tahu bagaimana kisah itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bisa mengisahkan tentang kisah kaum-kaum terdahulu itu sudah dipastikan dia mendapatkan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hikmahnya kenapa Nabi Muhammad SAW itu seumur hidupnya nggak pernah punya guru, nggak pernah punya syekh. Iya. Apa hikmahnya? Supaya informasi yang beliau sampaikan di kisah-kisah terdahulu itu sudah diyakini dia dapatkan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Nabi pernah berguru sama ahlul kitab misalnya, yang punya informasi tentang umat-umat terdahulu ini siapa? Ahlul kitab kan? Yahudi dan Nasrani. Mereka yang punya informasi tentang itu. Kalau Nabi pernah belajar kepada ahlul kitab, sepisan naik. Nanti pasti ketika Nabi membacakan kisah tentang Musa, kisah tentang Isa, orang-orang akan menganggap ini copy paste ini. Ya, Muhammad ini kopas dari beritanya orang-orang ahlul kitab, kemudian disampaikan ngaku-ngakunya Al-Quran, tapi ternyata enggak. Ya, makanya orang-orang Yahudi, Nasrani, mereka yakin karena yang disampaikan Nabi ini benar sesuai dengan kitab mereka. Kisah tentang Nabi Adam tahu dari mana? Zaman dulu ada jejak digital, nggak bisa lihat Google Adam dulu gimana hidupnya, Musa dulu gimana, nggak ada data-data yang bisa dikumpulkan Nabi untuk mengumpulkan informasi orang-orang terdahulu, nggak ada. Tidak ada jalan lain kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah tentang para nabi dan rasul dan kaum-kaumnya. Kemudian kisah yang kedua, ini agak panjang, kisah tentang individu-individu tertentu atau tentang kelompok-kelompok tertentu. Allah nukilkan seperti kisah Maryam, ya, yang banyak sekali didapatkan manfaat di dalamnya. Kita ambil sedikit manfaat dari kisah Maryam, kata beliau. Allah mengatakan dalam surah Maryam ayat 25, wa huzzi ilaiki bid'i nakhlah tusakit alaiki rutaban janiyah. Jadi kan Maryam ketika apa? Bukan belending, hamil. Ya, ketika hamil, ya, Maryam pergi menjauh. Ya, hamalathu fantabadat bihi makana qasiya.
Kemudian setelah itu Maryam sedih, ya, sampai malaikat mengatakan, Maryam mengatakan, ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Duhai seandainya aku mati sebelum peristiwa ini, sehingga aku menjadi manusia yang dilupakan. La tahzani qad ja'al rabbuki tahtaki sariyah. Ya, jangan kau sedih wahai Maryam, Allah telah menjadikan di bawahmu ada sungai yang mengalir. Kemudian Allah perintahkan, wa huzzi ilaiki bij'in nahlah tusaqit 'alaiki rutaba janiyah. Dan goyangkanlah pohon kurma itu, niscaya akan turun kepadamu rutab, ya, kurma-kurma yang masih muda. Anda perhatikan coba di sini. Orang sudah lagi hamil, harim lagi. Kekuatannya nggak sebesar wanita. Sudah harim, perempuan lagi hamil dalam kondisi yang letih, kondisi yang payah. Disuruh goyang-goyang pohon kurma. Goyangnya itu jit itu batangnya, ya. Antum ada orang yang binaraga kuat saja, suruh goyang pohon kurma itu, yang goyang bukan pohonnya, orang yang goyang, kan gitu. Ini sudah perempuan lemah, lagi hamil, kesusahan, disuruh goyang pohon. Sesuatu yang mungkin gak masuk akal. Kenapa Allah memerintahkan seperti itu? Tapi ternyata ibrah di dalamnya adalah, yaitu kata para ulama ahli tafsir, seorang manusia hendaklah dia itu cuman sekedar melakukan proses. Meski terkadang prosesnya ini dimikir, yuk masuk akal. Kok bisa itu loh, goyang-goyang pohon seperti itu, kemudian jatuh buahnya, nggak masuk akal. Lakukan. Selama itu proses yang Allah perintahkan, meskipun menurut akal picikmu nggak masuk akal, kerjakan. Karena kau dituntut cuman sekedar melakukan proses, kau tidak dituntut untuk hasilnya. Ini prinsip dalam berdakwah, jamaah. Ya, kita dituntut untuk melakukan proses dakwah bagaimana? Proses-proses yang memang tidak bertentangan dengan syariat. Proses-proses yang memang Allah perintahkan untuk berdakwah, kerjakan. Ya, meskipun terkadang akal kita, waduh, sampai kapan ini kita berdakwah dengan model seperti ini? Mulai kalau ada orang-orang yang menuntut hasil, proses ini dianggap sesuatu yang bikin lambat. Mereka mencari hasil, mulai prinsipnya itu mencari hasil, maka mulai mereka menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau prosesnya ini cuma sekedar berdakwah, ini cuma verbal, bendino innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu, ini gak buat orang tobat, gak membuat orang mau datang ke masjid, ya. Apalagi muatannya itu hal-hal yang bikin orang pas. Muatannya tentang syirik, muatannya tentang bid'ah, akhirnya bikin orang tambah pergi dari masjid. Yang datang ya cuma gini-gini tok. Maka gimana caranya supaya kita ini bisa datangkan orang yang banyak ke masjid, supaya orang ini yang di luar-luar itu kenal dengan masjid? Ya sudah, kita bermanuver saja. Kita ganti temanya dengan tema-tema yang nyeneng mereka. Iya, yang bikin mereka senang, bikin mereka betah di masjid. Apa yang bikin mereka betah di masjid? Ya, ngikuti selera mereka, tergantung. Mereka senang musik, ya sudah bilang musik itu halal. Rame nggak yang datang? Ya senang banyak nggak dakwah kayak gitu? Senang. Masuk riba, jangan bilang riba haram. Ya bilang riba itu halal, boleh. Banyak yang senang. Iya, masjidnya penuh insya Allah. Senang mana sama ustadz ini? Kenapa? Ake halal ini haram ini. Nek sing iku jenggotan niku biasane haram, iki haram gitu. Mulai pakai cara-cara pakai musik. Ya, berdakwah dengan menggunakan alat musik, nada dan dakwah. Kenapa? Ya, ini untuk menarik mereka. Ini sudah mencari hasil, nggak mau melakukan proses. Ya. Sama juga bagaimana dengan cara kita memperbaiki kondisi negeri ini. Caranya adalah kan kita mulai dengan memperbaiki rakyatnya, bukan langsung mengganti pemimpinnya. Kita perbaiki rakyatnya dengan tauhid, dengan akidah yang benar. Orang mikirnya mungkin nggak? Sampai kapan Ustaz negeri ini baik kalau antum caranya dari bawah, mendakwai mereka dengan tauhid, mendakwai mereka dengan akidah? Tahun berapa antum bisa sukses? Jawabannya apa?
Enggak urusan hasil. Kita cuma sekedar melakukan proses. Beda dengan ahli bidah. Berani hasilnya, prosesnya mulai melenceng. Apa itu? Ganti pemimpinnya dengan yang lain. Dikudeta, digulingkan, dihasut rakyat untuk membenci kepada pemimpinnya. Menciptakan situasi-situasi yang pelik untuk menggulingkan kekuasaan. Ya, tujuan mereka hasil, bukan melakukan proses yang syar'i. Ini ibrah saja ya dari kisah Maryam itu tadi. Meskipun kelihatannya nggak mungkin, ya kerjakan. Demikian kisah Luqman, kata beliau. Kisah Luqman bersama putranya. Fahiya qissatun 'azimatun fiha fawaid. Kisah yang luar biasa, yang sangat banyak faedah yang didapat di dalamnya. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, jangan kau berbuat syirik. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang besar. Kemudian wasiat-wasiat Luqman setelahnya. Aqis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak, ya, dan seterusnya. Nah, ini pertanyaan dari beliau. Luqman itu nabi atau bukan? Ya, bukan. Ya, menurut pendapat yang lebih kuat, Luqman itu rajulun soleh. Ya, bukan seorang nabi. Kemudian kisah tentang tadi seorang yang lewat suatu negeri, yang negerinya itu mati negerinya itu. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 259. Orang yang melewati negeri ini, wa hiya khawiyatun ala ushiha, qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Orang ini berkata, bagaimana caranya Allah bisa menghidupkan negeri ini setelah mati? Ya, bagaimana Allah bisa menghidupkan negeri ini setelah mati? Fa'arallahu dzalik. Allah tampakkan kisah itu. Allah tampakkan kekuasaannya. Ini dikisahkan dalam Al-Qur'an. Enggak disebutkan namanya siapa. Fa'amatahullahu mi'ata amin tsumma ba'atha. Maka kemudian Allah matikan orang ini tadi berapa tahun? 100 tahun. Kemudian Allah bangkitkan lagi. Allah tanya, kam labithta, berapa lama kau hidup? Qala labithtu yauman aw ba'da yaum. Aku hidup cuman 1 hari atau beberapa hari saja. Nah, di sini ada banyak sekali faedah di dalam kisah ini. Salah satunya yang dinukil oleh beliau, wa hiya mi'atu sana. Perhatikan, orang ini dimatikan oleh Allah selama 100 tahun. Li'annal waqta yadhhab idza lam takunir ruhu fil jismi. Kata beliau, ibrah yang diambil, waktu itu, apabila ruh kita sedang tidak hadir dalam jasad kita, waktu itu berjalan sangat begitu cepat sekali. Ya, kalau ruh ini tidak ada dalam jasad kita, seperti kata beliau, walihada najdun naim tamda alaihi sa'atan aw thalatha wa ka'annaha daqiqatan wahidah. Antum lihat orang yang tidur, dia tidur 1 jam, 2 jam, 3 jam, 5 jam. Tapi kalau ditanya ente tidur berapa? Ya paling beberapa menit tok. Ya begitu cepat. Kalau ruh ini dicabut sama Allah, seperti tidur ini dicabut sama Allah, ini waktu berjalan begitu cepat. Ya padahal cuma kisah seperti itu, tapi kalau antum baca tafsiran dari para ulama, ibrah yang diambil dari kisah itu sangat luar biasa. Baik, ini kisahnya panjang ya, cuman nggak perlu kita bahas semuanya. Wa kadzalika aidan qissatu Dzulqarnain. Demikian juga kisah tentang Dzulqarnain. Fa Dzulqarnain atahu Allahu mulkan 'azima. Allah berikan kepada Dzulqarnain itu kekuasaan yang besar. Balagha masyariqal ardi wa magharibiha, mencapai timur bumi dan barat bumi. Wa qissatuhu masyhurah, dan kisahnya itu sudah masyhur, kisah tentang Dzulqarnain. Ya bagaimana Ya'juj dan Ma'juj, ya, dan seterusnya itu sudah masyhur. Wa kadzalika aidan Qarun. Demikian juga kisah tentang Qarun. Ya, Qarun
rajulun ghaniyun min qaumi Musa, seorang yang kaya raya dari kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Bahkan para ulama menyebutkan tentang kekayaan Qarun, lau jumi'atil amalu fima bainan nas ma balagha ma fi jaybi Qarun. Andai kata seluruh harta manusia itu dikumpulkan jadi satu, itu masih belum bisa mencapai apa yang ada di kantongnya Qarun. Kantongnya sih, belum berangkasnya, belum rekeningnya sih, baru ke kantongnya. Kaya luar biasa kata beliau. Walakinnahu kafara bih, tapi dia kufur terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Wasta'la bima a'tahu Allahu minal mal, dan dia sombong dengan apa yang Allah berikan kepadanya berupa harta. Wa bagha ala qaumihi, sewenang-wenang kepada kaumnya, melampaui batas. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas, Allah mengatakan tentang Qarun, qala innama utituhu ala ilmin indi. Ya, sesungguhnya kekayaan yang aku dapatkan ini aku peroleh dari ilmu yang aku miliki. Ya, dari ucapan ini saja itu sudah nampak manfaat yang sangat besar bagi orang yang membaca kisah tersebut, bahwasanya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu bukan berasal dari usaha kita, bukan berasal dari kecerdasan kita, bukan berasal dari kekuatan kita, namun semua nikmat-nikmat yang Allah berikan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada kalian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Qarun ya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara ucapannya tadi itu. Aku dapat kekayaan karena kecerdasanku. Nah, ini mirip ya dengan sebagian orang yang mengatakan ente sudah tua ini tapi kok masih sehat. Ya, gigi masih utuh, kemudian masih kuat jalan dari sini ke sana, masih makanannya itu masih ada orang-orang tua itu kadang yang apa biasanya pas kaan itu njaluk sego putih biasanya, nggak mau kebuli. Ini sudah tua mau makan kebuli apa jawabannya? Oh iya, anak ini menjaga kesehatan. Anak makannya itu 4 sehat 5 sempurna. Anak minum habatus sauda, anak minum vitamin ini. Yang ditonjolkan sama dia usaha-usaha yang merupakan sekedar sebab. Padahal harusnya itu dikembalikan kepada yang mentakdirkan, bukan yang jadi sebab, tapi yang mentakdirkan. Karena kita dapati ada orang-orang yang Masya Allah menjaga kesehatan luar biasa, namun ternyata divonis kanker, divonis diabetes. Banyak nggak kayak gitu? Banyak. Justru kebalikannya, orang-orang yang nggak menjaga kesehatan, tapi ketika medical check up sehat. Nah, ini bukan berarti antum nggak boleh cari sebab ya, tetap mencari sebab. Tapi ketika ditanya dari mana kau mendapatkan nikmat itu, Allah Subhanahu wa taala. Ya, baru sebutkan sebab-sebabnya. Tapi itu Qarun. Wa kadzalika aidan ashabul kahfi. Demikian juga kisah ashabul kahfi. Wa qissatuhum ajibah. Ya, kisah ashabul kahfi itu sangat luar biasa sekali. Fahum sab'atun wa ma'hum kalbuhum. Mereka ada 7 orang bersama anjing. Kharaju min qaumihim. Mereka melarikan diri dari kaumnya, li annahum kanu yusyrikuna billah wa haula'i mukhlisuna lillah muwahhiduna lahu. Karena kaumnya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan 7 orang ini mereka itu ikhlas bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalul muhajirina ilallah. Mereka kabur dari negerinya, dari kaumnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini panjang kisahnya. Intinya jamaah, betapa mahalnya sebuah tauhid. Ya, tauhid ini barang mahal. Sampai-sampai ashabul kahfi belani kabur dari kaumnya, meninggalkan negerinya untuk menyelamatkan apa? Tauhid, untuk menyelamatkan akidah. Yang belani mereka meninggalkan negerinya, meninggalkan kaumnya. Itu ibrah terbesar yang bisa kita ambil, bahwa seorang ketika diberi tauhid oleh Allah Subhanahu wa taala, itu harusnya dijaga mati-matian. Ya, dijaga mati-matian karena itu barang mahal. Nah, ya banyak kisah tentang ashabul kahfi ini, manfaatnya, ibrahnya banyak sekali. Antum silakan baca
tafsir dari para ulama tentang ayat tersebut. Wa kadzalika aidan ashabul fil. Demikian juga kisah tentang pasukan bergajah, pasukannya Abraha. Itu Allah kisahkan dalam Al-Qur'an. Fa ashabul fil qaumun ja'u liyahdimul Ka'bah. Mereka datang ke Mekah. Abraha CS ini datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Karena Ka'bahnya dia di Yaman itu kalah saingan. Mereka bikin kanisa, Abraha ini bikin gereja ya muli'ah minadz dzahab wal fiddah, yang penuh dengan emas dan perak gerejanya, untuk yasrifan nas, memalingkan manusia dari Ka'bah yang ada di Mekah ke tempatnya dia. Tapi ternyata tetap orang-orang tidak berpaling dari Ka'bah. Hawas, marah mereka, marah Abraha. Hanya diparani Ka'bah itu untuk dihancurkan. Faja'a ahadul Arab ila hadhil Ka'bah wa ta'awra fiha ihanatan laha. Yang bikin dia kesel juga karena Ka'bah yang dibangun di Yaman itu dihinakan oleh seseorang. Ada yang menyebutkan diludahi, diludah-ludahi, dikotor-kotori Ka'bah buatannya Abraha ini, sehingga dia menyiapkan pasukan yang besar dan dipersenjatai dengan gajah-gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, dan intinya kisahnya yang sangat masyhur sekali. Allah Subhanahu wa taala menjaga rumahnya dari siapapun yang ingin berbuat keburukan di sana. Itu Allah sebutkan dalam surah Al-Hajj tentang janjinya untuk menjaga rumahnya, menjaga rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikahu min adzabin alim." Adzabin alim. Barang siapa yang ingin berbuat kerusakan, berbuat kezaliman di Ka'bah itu, di Baitullah, di Al-Haram, maka Allah akan lemparkan dia ke dalam siksa yang pedih. Ya, itu dijaga oleh Allah. Sampai-sampai keyakinan bahwa rumah Allah itu dijaga, itu diucapkan oleh Abdul Muttalib. Ya, seorang yang mendapati peristiwa Abraha ini. Jadi kisahnya disebutkan, Abraha ketika datang ke Mekah bersama pasukannya, dia itu menjarah harta benda orang-orang Mekah. Salah satu yang dijarah sama dia adalah unta-unta miliknya Abdul Muttalib. Dirampas. Abdul Muttalib nggak terima. Nah, dia datang Abraha itu, diminta unta-untanya, disuruh balik no. Apa kata Abraha? Jitu minal Yaman lihadmil Ka'bah. Abdul Muttalib, ya, saya ini datang dari Yaman ke sini itu untuk menghancurkan Ka'bah. Marinya ini tak hancur no. Inti kok masih ribut urusan unta? Kau kok masih ribut urusan unta ini? Harusnya kau jaga Ka'bah itu. Marinya ini tak hancur no. Padahal dari tadi nggak bisa hancurkan dia. Ya, karena gajahnya mogok ngadep Ka'bah, menderum. Tapi ketika diingatkan ke lain, baru mau bangkit dia. Ketika itu apa kata Abdul Muttalib? Dia mengatakan, ana rabbul bait, ana rabbul ibil. Wahai Abraha, aku itu pemilik unta-unta itu. Wa anna lil baiti rabban sayahmihi. Adapun Ka'bah itu sudah ada yang punya dan dia yang menjaganya sendiri. Ya, Ka'bah itu sudah ada yang punya, ada pemiliknya, dan dia yang menjaganya sendiri. Ya, ada banyak kisah-kisah tentang Ashabul Fil ini. Kemudian yang ketiga yaitu kisah tentang apa ini? Ya, kisah-kisah yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi kita sebutkan tadi kisah jenis di dalam Al-Quran itu ada 3 kisah. Kisah para Nabi dan Rasul, kemudian kisah individu-individu tertentu yang barusan kita bahas, atau kelompok-kelompok tertentu, ya, Ashabul Kahfi, Ashabul Ukhdud, ya, Ashabul Fil. Dan yang ketiga yaitu kisah-kisah yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya,
seperti perang Badar atau perang Uhud atau perang Ahzab, Bani Quraidah dan lain sebagainya. Nah, ini terbagi lagi menjadi dua. Ada yang bentuknya itu tsana, yaitu pujian terhadap kisah tersebut. Jadi Allah mengisahkan itu dalam rangka memuji aktor yang sedang dikisahkan itu. Dan ada juga dalam bentuk adam, caan. Allah sebutkan kisah itu dalam rangka mencela aktor yang sedang dikisahkan di situ. Contoh misalnya jelas yang dikisahkan dalam bentuk ujian, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar As-Siddiq misalnya Allah sebutkan dalam surah At-Taubah tentang bagaimana Abu Bakar dipuji sama Allah karena beliau menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Allah katakan dalam surah At-Taubah, "Illam tansuruhu illa tansuruhu faqad nasarahullah. Idh akhrajahu alladziina kafaru thaniyatnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Kata Allah, apabila kalian tidak menolong Nabi, maka Allah yang menolongnya. Ingat ketika dia diusir oleh kaumnya, dua orang berada di dalam gua itu. Ketika salah seorang di antaranya mengatakan kepada sohibnya, lihat, Abu Bakar dijuluki sebagai sohibnya. Idh yaqulu li sahibihi. Nabi Muhammad mengatakan kepada sohibnya, la tahzan, jangan kau bersedih. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Ini cerita ini bentuknya pujian kepada Abu Bakar atau celaan? Pujian kan? Tapi orang-orang Rafidhah bisa memutarbalikkan keadaan. Mereka mengatakan, oh enggak, keliru ente. Justru ini ayat mencela Abu Bakar As-Siddiq. Apa? Menunjukkan Abu Bakar itu pengecut. Oh, kok iso itu? Kok bisa jamaah? Karena Abu Bakar di situ ketakutan. Iya, padahal di situ ada Nabi. Dan Abu Bakar ini orang yang sudah diberitahu oleh Nabi bahwa Allah nolong kita, kok sih tetap wedi. Berarti ini memang sifatnya Abu Bakar ini apa? Pengecut katanya. Justru kebalik, kalau Anda lihat ceritanya, ini menunjukkan keberanian Abu Bakar. Karena sebelum di dalam gua, Abu Bakar dulu yang masuk gua, ngecek hewan-hewan yang bisa di gua Thur itu. Itu Abu Bakar dulu yang maju. Bahkan Abu Bakar bukan mengkhawatirkan dirinya, tapi yang dikhawatirkan justru Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau mau baca kisahnya secara utuh. Kemudian kita katakan, lihat di dalam ayat ini Allah menyebut Abu Bakar sebagai sahibnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini kita bawakan? Karena orang-orang Rafidhah mengatakan Abu Bakar itu bukan sahibnya Nabi. Duh, ini ayatnya Allah katakan Abu Bakar itu sahibnya kok. Idh yaqulu li sahibihi. Apa kata mereka? Oh, enggak mesti mas, enggak mesti kata-kata sahib itu menunjukkan sahabat. Kok bisa? Iya, karena orang-orang munafik itu juga disebut sahabatnya Nabi. Ya, mereka mengutip hadis Nabi SAW ketika Umar bin Khattab mau memenggal kepalanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Umar kan gemes, mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adribu unuqahu. Wa Rasulullah, biarkan aku memenggal leher orang ini. Kata Nabi SAW, la, jangan wahai Umar, hatta la yuqal ana Muhammadan qatala ashabah. Jangan wahai Muhammad, jangan wahai Umar, karena aku khawatir nanti orang-orang akan menuduh aku bahwa Muhammad membunuh sahibnya sendiri. Tuh, Abdullah bin Ubay disebut sahibnya. Berarti nggak mesti sahib itu adalah sahabat. Ya, ini syubhatnya mereka. Padahal kita katakan jelas di situ, Nabi hanya mengkhawatirkan nanti orang-orang kafir menuduh Nabi membunuh sahabatnya sendiri. Padahal Abdullah bin Ubay sahabatnya Nabi bukan? Bukan, tapi dohirnya dia itu menampakkan sebagai sahabat Nabi. Tapi kalau pujian Allah kepada Abu Bakar, itu jelas-jelas memang beliau adalah sahabat Nabi SAW. Ada juga pujian kepada Abu Bakar yang lain, seperti dalam surah Al-Lail.
Allah mengatakan wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ini ayat itu turun berkaitan dengan Abu Bakar, tapi juga berlaku buat orang yang lain yang punya sifat seperti itu. Paham ya maksudnya ya? Ayat itu tadi, wa amma man a'ta wattaqa, barang siapa yang memberi dan bertakwa, ya, wa saddaqa bil husna dan seterusnya. Ini ayat sebetulnya secara umum kepada siapapun yang tersifati dengan itu. Tapi ayat ini turun berkaitan dengan Abu Bakar. Nah, kalau yang pertama tadi, yang tentang Abu Bakar yang pertama tadi, idh yaqulu li sahibihi la tahzan, itu khusus berlaku buat Abu Bakar, nggak berlaku buat yang lain. Karena satu-satunya sahabat yang menemani Nabi hijrah cuman Abu Bakar As-Siddiq. Itu ayat paling spesial tentang Abu Bakar. Nah, tapi yang terakhir ada pun kisah tentang kisah tentang peristiwa di zaman Nabi yang dalam bentuk celaan, itu seperti kisah Abu Lahab, tabbat yada abi lahabi watab dan seterusnya. Itu Allah kisahkan untuk mencela aktor yang ada di dalamnya, ya. Dan gak ada masalah dibaca. Ada sebagian orang nggak mau baca surat ini, ya, katanya jangan nanti Nabi sedih. Kok iso? Ya jangan nanti Nabi sedih karena pamannya diancam masuk neraka. Maka ada orang-orang yang menghindar untuk membaca surat ini karena itu tadi, agama main perasaan, ya, nanti nggak enak sama Nabi, menyedihkan Nabi, ya. Padahal bahkan mereka mengangkat karakter Abu Lahab ini sebagai karakter yang karakter yang ada baiknya. Karena Abu Lahab ini dulu, ini kisah palsu ya, Abu Lahab itu dibebaskan, dapat prei libur di setiap hari Senin. Kenapa? Karena Abu Bakar bergembira dengan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan itu. Ini sebagai dalil, ya, bolehnya maulid Nabi. Karena Abu Lahab ini bergembira ketika hari lahirnya Nabi, maka dia dapat dapat libur dari siksa setiap hari Senin. Kisahnya benar. Abu Lahab ketika Nabi SAW lahir, Abu Lahab ini membebaskan budaknya. Siapa namanya? Untuk menyusui Nabi. Ya, orang yang pertama menyusui Nabi bukan Halimah. Siapa? Budaknya Abu Lahab ini. Thuwaibah. Ya, budaknya Abu Lahab, Thuwaibah. Nah, itu dibebaskan. Gembira Abu Lahab dengan hari lahirnya Nabi SAW. Ini benar kisah ini. Tapi kemudian disebutkan bahwa setiap hari Senin Abu Lahab dibebaskan dari siksa karena dia dulu pernah bergembira dengan hari lahirnya Nabi. Ini batil, ya, batil. Dan banyak disebutkan oleh orang-orang yang tadi, ya, untuk mendukung kebid'ahan mereka, disebutkan kisah-kisah dusta seperti ini. Nah, padahal Allah jelas-jelas mencela Abu Lahab karena perbuatan kufurnya, ya, memusuhi Nabi SAW yang merupakan utusan Allah. Baik, jamaah dimulakan oleh Allah, anak kira ini bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, masih tentang kisah-kisah di dalam Al-Qur'an. Wallahu taala a'lam. Subhanakallah rabbana wa bihamdik asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum